Nah, ini lanjutan dari translasi yang tadi ya. Jadi kalau translasi itu adalah pergeseran. Oke, saya kasih contoh lagi. Misalkan saya gambar belah ketupat. Nah, lalu mau saya translasikan sebesar 4 misalkan. Ini kebalik ini saya nih. Bentar. Oke ya, jadi kalau translasi itu diklik dulu objeknya, baru diklik titiknya, baru nanti kita geser. Nah, seperti ini. Misalkan kita geser ke arah kiri 5. Nah, berarti kan jadi ya seperti ini. Ini adalah translasi ya. Nah, sekarang kita pindah ke statistika. Nah, kalau di statistika berarti tampilannya kita ubah dulu ke tampilan spreadsheet. Nah, yang tampilan grafik ini kita hapus saja. Kita close, ini ada tanda silang, kita tutup, aljabarnya juga kita tutup. Nah, kita di tampilan spreadsheet. Kalau tampilan spreadsheet, berarti ini atasnya juga berubah ya. Ini ada apinda, di sini ada analisis satu variabel. Kemudian di sini ada mau mencari jumlah, rata-rata, maksimum ataupun minimum. Misalkan kalian mau mencari nilai rata-rata ulangan siswa ya. Ini misalkan UH 1 matematika. Ya Allah. Oke. Nah, ini saya bikin nilai terserah ya. Misalkan ini saya bikin aja ngawur nilainya. Misalkan murid saya ada 15. Oke, 15 berarti sini. Ya, cukup. Nah, caranya untuk mencari ini kayak rata-ratanya berapa itu pertama kita blok dulu ini ya. Kemudian kita klik analisis satu variabel. Kemudian kita klik analisis. Nah, di sebelah kanan ini akan muncul diagram. Nah, diagram histogram, bisa grafik batang, bisa box plot, bisa plot titik, bisa stem and leaf, daun itu loh, daun batang dan daun, dan lain-lain. Misalkan saya kembali ke histogram ya. Nah, ini bisa kita kecilkan seperti ini. Nah, untuk analisis ininya bagaimana analisis datanya? Kita tampilkan statistik. Nah, berarti kan datanya ada 15 orang, rata-ratanya 77, standar deviasi ini ada, kemudian ini jumlah semua, ini simpangan rata-rata, ada nilai minimum, ada nilai maksimum, ada median, nilai tengah, Q1, Q3 juga ada. Ya, kalau kita klik di sini, ini ada uji Z, Nah, ini bisa untuk skripsi nih. Ada uji T, jadi nggak perlu SPSS, sebenarnya ini lebih gampang. Ini ada estimasi suatu rata-rata T dan Z, ya. Nah,
Misalkan saya kembali ke statistik. Kemudian ini tampilan data. Nah, misalkan nih, walah ternyata anak absen 1 itu sudah pindah sekolah, datanya nggak dipakai, ya sudah tinggal dihapus aja datanya, tinggal dicentang, nggak perlu dihapus ininya aja ya, oh ini sudah nggak ikut ini, gitu kan. Atau ini udah nggak pernah masuk kuliah, wes nggak perlu dimasukkan nilainya. Nah, kayak gitu kan kadang. Jadi ini nggak iniin gitu, diikutin gitu kan. Nah, ini. Seperti ini. Ini kalau dia data tunggal. Kalau datanya itu ada misalkan mau membandingkan antara kelas satu satu kelas, misalkan kelas A dan kelas B gitu ya. Bisa. Jadi atau misalkan kalian mau ngeceknya dari beberapa tes gitu kan. Ini UH1, UH2 itu gimana rata-ratanya, nilainya. Saya tutup dulu yang ini. Jadi saya misalkan saya tambahkan di sini UH2 matematika. Nah, bikin nilai lagi. Nah, udah kan? Nah, sekarang kita klik dua-duanya. Kita blok dua-duanya. Lalu kita pilih analisis regresi dua variabel ya. Nah, berarti kan ada dua variabel ya. Variabel A dan variabel B. Misalkan ini kelas kontrol, ini kelas eksperimen gitu kan. Lalu kita analisis. Nah, ini langsung muncul ini statistiknya, rata-ratanya, standar deviasinya, dan lain-lain. Nah, kalau di ini mode regresi tidak ada, jadi kita bisa mau pakai yang apa, linier, polinom, atau apa gitu kan, sesuai dengan kebutuhan kita kan. Nah, ini tampilan data. Ini statistiknya. Terus kalau mau uji T, ini kan sumber datanya ya. Oke, sebentar. Nah, ini kalau misalkan kalian, oh ini nggak jadi dipakai datanya, sama ya kayak tadi ya. Ini kalau ternyata dibalik, yang kelas kontrolnya itu yang ternyata kebalik gitu kan, datanya bisa dibalik-balik ini. Beda ya, antara kelas kontrol dan kelas eksperimen kalau di beda loh hasilnya ya. Nah, ini adalah contohnya kalau dia ada dua. Datanya ada dua, analisis datanya. Nah, seperti itu kalau tentang statistika. Ya, oke.